Sing tangane kiting gitu kok. Iku mau menor piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kakek cangkem. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead. Koalisi Perubahan tidak hanya bertekad untuk memenangkan kompetisi pada pemilu 2024 yang akan datang. Bukan hanya itu semata-mata. Tetapi jauh daripada itu. Kemenangan dapat dicapai dengan tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Guna memenuhi amanat konstitusi bahwa calon presiden dan wakil calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka pada kesempatan ini kami, PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo yang telah bersama-sama menyepakati untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Kami tentunya mohon doa seluruh rakyat Indonesia terhadap pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini. Dengan penuh kegembiraan dan sukacita, kita jadikan program pemilu 2024 sebagai adu gagasan, program untuk kemajuan Indonesia. Dan kepada masyarakat yang tadi kita melakukan acara dan sedikit macet, kami atas nama Koalisi Indonesia Maju mohon maaf, semata-mata antusiasme lah yang membawa kita pada pendaftaran pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi perjuangan kita untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Sebelum dilakukan, saya bacakan terlebih dahulu pasangan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar nomor antrian 8. Maka beliau nanti akan mendapat kesempatan pertama. Kemudian pasangan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD mendapat nomor antrian 10, maka nanti akan dapat kesempatan yang kedua untuk mengambil nomor urut. Kemudian pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka mendapatkan nomor antrian 14, maka nanti mendapatkan kesempatan yang ketiga. Di hadapan Bapak berdua ada 2 tabung. Silahkan diambil dan di dalamnya nanti akan ada nomor urut. Ada tiga tabung di hadapan Bapak. Nanti silahkan diambil 1 dan di dalamnya terdapat nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Silahkan calon presiden untuk mengambil. Selanjutnya kesempatan berikutnya Pak Ganjar Pranowo untuk membuka nomor urut. Selanjutnya yang terakhir, Pak Prabowo silakan membuka nomor urut. Terima kasih, kami persilahkan Bapak-bapak untuk kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim.
naskah deklarasi pemilu tahun 2024. Mohon nanti pada para pasangan calon presiden, wakil presiden, pimpinan partai politik, peserta pemilu 2024 mengikuti secara bersama-sama. Peserta pemilu. 1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 27 November 2023. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar, partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Baik. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percayalah begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan saya ada 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Persilakan. Jadi, apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali.
tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Dibilang saya tidak tegas, saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Kampanye seringkali seperti panggung puisi dalam politik. Dipenuhi sorak-sorai, mendengar sosok dengan belitan senyum yang terus merayu, melambungkan harapan kita ke ujung langit. Sudah kesekian kali saya meliput kerja-kerja kampanye capres di lapangan. Saya tetap selalu bersemangat, karena tiap calon pemimpin di tiap era mengandalkan gaya berbeda, merancang cara baru untuk menang. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerima negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selesaikan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Orang yang memilih dengan menggunakan perbandingan, dia adalah pemilih yang rasional. Bandingkan apa? Bandingkan rekam gagasannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam prestasinya. Dari situ tentukan pilihannya di 14 Februari yang akan datang. Dari Khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu atau wanita yang terdorong dan diperhatikan yang di depannya. Stunting itu ditangani sejak ibu hamil, 1000 hari kehidupan pertama, dan anak harus dikasih ASI eksklusif. Kalau 1000 hari pertama mau diintervensi silakan, tapi yang lain maaf, sepertinya keliru. Maka kita ingin kesehatan itu dimulai dari kita sendiri, mencegah, preventif,
Raga. Yang penting adanya di nomor 3, di acaranya nomor 3, ya kan? Iya, emang serunya itu acara nomor 3, iya kan? Ini penuh sekali saya lihat dari atas. Semuanya yakin untuk milih nomor. Kita ini tidak hanya di Banyuwangi, tidak hanya di Jawa Timur. Kita itu ada bersama-sama dengan saudara-saudara kita seluruh Indonesia. Jangan takut, pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Nah, ini baru rakyatnya Indonesia yang gak takut menunjukkan kebenaran. Sing tangane kita yang gitu kok. Iku mau milih nomor piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kakek cangkem. Milih nomor 3. Sopo kon? Kon sopo kon? Wong desa. Kita tunggu 5 jam lagi. Bismillah. Semoga pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Ya kita tunggu. Emang kalau hasilnya kita menang terus ada nggak siap kan nggak? Semua harus siap. Buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah buat kita sama aja. Hujan membawa berkah, hujan membawa rezeki. Jadi kita patut bersyukur ya. Mudah-mudahan semua jalan lancar, insya Allah. Kita tunggu hasilnya. Saya kira itu dari saya. Saat ini petugas KPPS bersiap untuk menghitung perolehan suara di TPS. Walaupun data dalam apps kita 64,8%, belum 80%, belum 70%. Itu data yang masuk seperti data yang sudah masuk, tetapi dilihat dari sebaran data, dari sebaran daerah, pasangan 02 itu akan unggul dengan angka paling tinggi di antara ketiga calon, dan bahkan bisa dideklarasikan secara statistik pasangan 02 ini akan menang satu putaran dalam konteks quick count. Pemilu bisa berjalan dengan lancar meskipun awan gelap demokrasi itu tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan tim hukum nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Selamat Mas Gibran! Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak, pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Ya, saya tangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Maka saya menyerukan, 1, terus kawal suara dengan semangat tinggi. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada, keanehan, ketidaknormalan, catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum nasional. Keterangannya akan ditulis di video ini, nanti alamatnya. Yang kedua, tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja-kerja demokrasi yang telah dan sedang bekerja. Tentu menghormati proses pemilu artinya memastikan setiap suara rakyat tersampaikan dan terhitung dengan akurat. Dan yang ketiga, tetap jaga semangat tinggi, jaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan tunggu keputusan dari KPU, dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua proses. Mas Ganjar, suara kandang banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo. Itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya ya.